Oke ya, coba kita lanjut aja ya. Tidak ada yang nanti sampaikan aja kalau ada yang butuh approval ya, masuk ke Google Meet. Oke, ini ya, pengkabelan ya, jaringan komputer. Ada kabel, kategori, dan susunan kabel UTP. Kabel jaringan ya tadi butuh medianya dia ya. Kenapa? Untuk mengkoneksikan antara server dengan workstation atau sebaliknya. Ada kabel UTP ya, unshielded, dan ada kabel STP ya, shielded ya. Kalau unshielded dia sering digunakan untuk telepon ya atau LAN seperti itu. Kabel UTP terdiri dari 4 warna konduktor ya, yang setiap pasangannya berpilin. Berpilin itu dia menyatu gitu ya. Misalkan putih dengan satunya lagi putih coklat. Nah, itu nanti dia seperti digulung ya. Oke, kabel UTP terhubung ke perangkat melalui konektor modular, yaitu 8 pin yang biasa kita sebut RJ45 ya. Ada helmnya seperti itu. Kebanyakan perangkat LAN dilengkapi oleh konektor RJ45. Di dalam dunia IT, ya, kabel UTP juga disebut kabel LAN. Ya. Oke, kabel UTP merupakan sepasang kabel. Nah, sepasang kabel berarti dia berpasangan ya. Dia misalkan hijau putih dengan hijau gitu ya, hijau coklat dengan coklat seperti itu ya. Ya, ditwist katanya dia, dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang terdapat terdiri dari 2 atau 4 lebih pasangan kabel ya. Bisa jadi ada medan magnet ya, atau mungkin dia nanti merekat ya, sehingga tegangan atau mungkin koneksinya pun bisa berpengaruh ya. Bagaimana dengan transfer rate-nya? Dia sampai 10 megabyte, 10 megabit per second sampai dengan 100 megabits ya per second. Huruf B-nya itu huruf lowercase ya. Kalau B-nya kapital maka byte satuannya ya. Maksimum jarak kabelnya ya 100 meter. Oke. Nah, ini ada kategorinya ya. Ada kategori yang pertama ya, kategori 2, 3, 4 dan 5 ya. Bahkan ada yang kategori 5 ini yang expanded ya atau extension ya. Kalau yang kategori 1 digunakan untuk telekomunikasi telepon ya dan tidak cocok ya untuk transmisi data. Oke. Kategori 2 transmisinya sampai kecepatan 4 megabit per second ya. Kalau untuk 3 nih semuanya berdasarkan dari jenis bahannya nanti ya. Oke. Dan kecepatannya. Kalau 4 berarti dia 16 megabit per second. Kalau sudah kategori 5 dia 100 megabit per second ya. Oke. Susunan kabel UTP ya. Macam teknik pengkabelan di sini banyak. Ada router switch ya, router hook ya, mengkoneksikan yang peralatan berbeda ya. Gunakan kabel straight through. Nah, seperti itu ya. Ada PC dengan switch, PC dengan hook ya. Kalau misalkan mengkoneksikan peralatan yang sama, misalkan dari router ke router ya, router ke PC gitu ya. Switch ke switch, gunakan kabel crossover ya. Nanti susunannya bisa diubah ya. Oke, misalkan tadi ada 4 warna itu ya. 4 pasang warna. Hijau putih dengan hijau, misalkan coklat putih dengan coklat dan sebagainya. Nah, misalkan nanti harusnya dia hijau, coklat, kuning, merah misalkan. Nah, kalau yang untuk crossover itu di hijau, coklat, merah duluan baru kuning kayak gitu ya. Sesuai dengan peruntukannya dia.
Untuk mengkonfigurasi router melalui PC menggunakan kabel rollover ya. Oke. Oke, sebentar. Nah, ini dia ya. Straight ya, truth ya. Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung kabel ya yang satu dengan ujung kabel yang lainnya ya. Oke. Susunan kabel standarnya dia TIA apa ya TIA ini ya atau EIA 368B ya. Oke, ini standarnya ya atau yang standar yang A ya. Nanti ada YouTube-nya tadi ya, saya cek. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Urutan standar, nah ya, sesuai dengan standar TIA atau EIA 368B ya. Oke, kadang-kadang bisa dipakai standar yang 368 yang A. Nah, ini dia. Oke, ini 368. Tapi di sini 568 ya. Oke, nanti kita cek saja yang mana ya. Nah, itu urutannya ya seperti itu ya. Ada hijau pasangannya dia dengan hijau putih ya. Kalau yang coklat seperti itu juga sama. Sedangkan yang orange ya, nah itu seperti di cross ya, kayak gitu ya. Sedangkan untuk pinout yang versi B ya 3568B, maka mulai dari yang orange duluan ya. Oke, nah itu orange duluan ya. Setelah itu si hijaunya ya. Kalau yang coklat pasti yang paling kanan dia ya di sini ya. Ini urutannya ya yang teman-teman harus perhatikan ya. Antara hijau mungkin yang di SMK dulu pernah ya yang jurusan sistem komputer atau mungkin teknik komputer ya atau jaringan komputer pernah ya seperti ini yang mendapatkan kayak gini. Oke, kita coba lanjut. Lalu ada crossover. Nah, gini ya, ini crossover. Kabel crossover ya merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung dua ya untuk menghubungkan dua device yang sama. Oke, nah itu hijau putih ya, dia di urutan nomor 3 ya. Nanti diurutkan ya harus sama semua ya harus bisa. Kalau yang coklat pasti dia paling bawah, paling terakhir, coklat putih, lalu hijau ya. Nah, sedangkan biru putih dan biru itu berpasangan ya. Oke. Yang Yang diubah seperti itu. Oke. Boleh nggak Pak misalkan tetap disatukan ya. Kita lihat sebenarnya sih yang sebelah kanannya gitu ya. Oke, yang sebelah kanannya dia hijau putih dengan hijau gitu ya. Itu sama sebenarnya. Nah, cuma yang ketika di crossover yang tadinya coklat paling bawah maka dia ditarik ya ke tengah-tengah. Oke, seperti itu. Sedangkan yang biru ya yang dari tengah-tengah tersebut itu ada yang diposisikan paling bawah seperti itu ya. Oke. Nah, ini misalkan nanti lupa ya harus dicek lagi ya. Karena begitu sudah dipasang, nah nanti akan muncul kenapa hanya komputer di daerah ini tidak beroperasi gitu ya. Padahal keliru pemasangannya ya, harus mengikuti nah seperti ini. Kalau dia straight through, maka antara router switch ya, router hub seperti itu ya. Kalau sedangkan kabel crossover
router ke router ya, router ke PC, switch ke hub. Nah, oke, seperti itu ya. Ini yang harus dipahami ya. Oke, susunan kabel crossover pin out ya. Oke, sisi yang satu ya. Oke, misalkan dari ininya. Sisi yang kedua, oke, Pak, nanti begitu dipasang bagaimana? Boleh nggak dibalik yang satu itu dari misalkan apa? Router yang satunya yang set one itu yang ke router yang berikutnya. Tidak masalah ya. Oke. Jadi urutannya seperti itu. Hanya saja usahakan mirip seperti ini ya. Di tangan kiri kita itu set one ya urutannya. Nah, ikuti seperti itu urutannya ya. Yang harus masuk ke kabel ke mana helm RJ45-nya itu ya mulai yang paling nomor 8 misalkan coklat, coklat putih ya, lalu hijau. Nah, seperti urutannya ya. Nah, sedangkan yang di tangan kanan kita ya itu kita apa? Urutannya setelah coklat putih adalah orange ya. Oke, itu yang harus kita pahami di sini ya. Untuk crossover ya, crossover misalkan router ke router ya, switch ke switch, ya, seperti itu ya, switch ke hub. Oke. Ada rollover ya. Nah, rollover. Oke, orange dia apa? Setelah itu orange white. Oke. Nah, berada ya dia innya dia yang paling pertama tapi di urutan keluarnya paling nomor 8 ya. Oke. Urutannya aja nanti ya, karena kalau sudah di-crimping ya, maka, misalkan nanti gagal ya, ulangi lagi ya, harus kita gunting dulu ya, akan buat lagi kabelnya, urutannya, baru kita pasang helmnya, lalu kita crimping ya. Oke, crimping apa? Nih nanti ada penjelasannya ya, di YouTube nih ada nih. Nah, ini ada materi video, nanti teman-teman, bisa apa namanya, pelajari gitu ya. Oke, network connector explain ya. Ethernet cables ya, UTP versus STP ya. Straight versus crossover. Nah, lalu ada networking tools. Oke, seperti ini ya. Ada yang mau ditambahkan, dikoreksi? Silahkan. Nah, ini ya teknik pengkabelan ya. Silahkan kalau ada yang mau ini saya kasih waktu 3 menit dulu.
Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini lebih seru lagi ya. Sekarang membahas tentang alamat jaringan ya. Oke, ini materi sebelumnya ya. Nah, kita akan mempelajari IP address ya, lalu macam alamat pada Jarcom, lalu formatnya IP, ada pembagian kelas IP-nya dan subnet mask ya. Oke ya, badan yang mengatur pemberian IP address dan mengkoordinasikan ya DNS serta pendelegasian nama domain internet ya di seluruh dunia adalah Internet Assigned Numbers Authority ya, IANA ya. Oke, itu ada websitenya juga ya. Pemberian IP address dibagi berdasarkan daerah masing-masing yang disebut dengan Regional Internet Registries ya, RIR ya. Pembagian IP address ya yang berdasarkan regional, misalkan ARIN ya. Kalau ARIN ini dia wilayah Amerika Utara dan sub-Sahara Afrika ya. Kalau untuk APNIC, nah itu wilayah Asia Pasifik ya, AP ya. Oke. Kalau untuk LACNIC itu Amerika Selatan ya dan pusat Karibian ya. Ada lagi RIP NC ya. Ya. Ini wilayah Eropa dan Afrika Utara ya. Oke. Nah, pembagian dari regional dapat dibagi lagi menjadi berdasarkan pengelola lokal ya, disebut dengan NIR ya. Kalau di APJII ya, itu Indonesia, itu websitenya. CNNIC ya, IC Cina. Kalau Jepang JPNIC ya, Korea KRNIC, Taiwan TWNIC ya, kalau Vietnam. Oke. Ini ada TCP ya, Transmission Control Protocol ya. Sepertinya lompat ya dari sini langsung ke TCP. Oke, nggak apa ya. Transmission Control Protocol ya, seringkali disebut dengan TCP, berfungsi untuk melakukan transmisi data per segmen ya. Segmen artinya dia bongkahan atau chunks ya, atau paketnya dibagi, dipilah-pilah ya. Ya, dalam jumlah yang sesuai dengan besaran paket, kemudian dikirim satu persatu hingga selesai. Nah, itu ya kata kuncinya satu persatu. Berarti ini berurutan ya. Nah, yang kedua, poin kedua pun, nah di TCP ini dia menyertakan nomor seri ya. Oke, karena pengirimannya dia sampai dengan baik. Nah, seperti itu ya, sequence number. Adapun komputer tujuan yang menerima paket tersebut harus mengirim balik sebuah sinyal acknowledge ya dalam satu periode yang ditentukan. Oke. Misalkan A mau kirim ke B, maka si A ini akan mengirim acknowledge ya. Apakah si B ini sudah sedang dalam keadaan online ya atau yang sudah siap menerima paket gitu ya. Kalau dia memang true ya, maka akan memberikan respon balik baru akan dikirim. Kalau dia misalkan portnya tertutup atau mungkin belum siap ya, maka tidak akan dikirim ya. Oke. Nah, bila pada waktu komputer tujuan belum juga memberikan acknowledge responnya, maka terjadi timeout. Nah, ini ya kalau kita misalkan di command prompt misalkan apa namanya tuh ping gitu ya. Nah, ping tuh ngecek ya. Nyala nggak sih? Kalau RTO ya, misalkan ada muncul notifikasinya adalah request timeout, maka berarti si destinasi tersebut sedang tidak online ya, atau sedang tidak berada di jaringan seperti itu ya.
Kalau misalkan dia ada online atau menerima jaringan, maka akan terjadi bukan time out tapi reply ya. Berapa second, berapa milisecond, nah seperti itu ya. Model protokol TCP ini disebut sebagai Connection Oriented Protocol. Nah, oke. Lalu ada Internet Protokol ya. Atau alamat IP ya, disebut dengan kode pengenal komputer pada jaringan, merupakan komponen vital pada internet karena tanpa alamat IP, komputer tidak akan terhubung ke internet ya. Misalkan teman-teman mengatakan, Bapak di laptop atau komputer saya tidak ada IP-nya ya, tapi langsung di HCP. Di HCP juga dia konfigurasinya secara dynamic ya, pemilihan oleh sistemnya. Oke, nah, sudah ada semacam mesin pintarnya lah di situ, sehingga untuk meminimalisir terjadinya duplikasi IP yang sama ya. Oke, sama ya akan di-set manual ya di sistemnya IP-nya berapa ya. Itu DHCP. Kalau kita mengisikan sendiri bisa juga ya. Penggunaan alamat IP ya dikoordinasi oleh lembaga sentral internet ya. Tadi ya Ayana ya. Ini bukan Ayana di bintang apa sinetron atau iklan kalau nggak salah ya di Korea ya. Oke, salah satunya adalah NIC ya, Network Information Center. Apa itu IP address? IP address adalah alamat identifikasi komputer host yang berada dalam jaringan ya. Nah, itu alamatnya dia ada yang versi desimal ya, ada yang versi heksadesimal, tapi semuanya begitu sudah ditransmisikan akan di-encode dalam bentuk rangkaian biner ya. Dengan adanya IP address, maka data yang dikirimkan oleh host ya atau komputer ya, dapat dikirimkan lewat protokol TCP/IP ya sehingga sampai ke host komputer yang dituju. Oke. Nah, IP address ini dia unik ya. Jadi satu komputer saja ya dalam jaringan yang sama ya. Kalau lebih dari satu, misalkan dua atau tiga memiliki IP yang sama, maka akan muncul konflik di situ ya. IP-nya sudah terpakai katanya. Lantas bagaimana Pak Barja? Sedangkan di Indonesia, saya yakin misalnya ada yang bertanya ya, di negara tertentu juga menggunakan IP yang sama mungkin beberapa dengan kok tidak terjadi benturan IP. Nah, itu ada fungsinya router ya. Oke. Nah, di situ sudah ada router ya. Bahkan mungkin dalam satu wilayah di Indonesia, misalkan di daerah provinsi A, ya, misalkan bagian untuk subnet atau mungkin pengalamatan IP-nya 192 ya, 168, 1 sekian. Nah, kok sama dengan wilayah di provinsi B? Mungkin sudah ada router juga di situ ya. Jadi kalau tapi dalam satu gedung yang sama ya, boleh nggak pakai router? Silahkan saja, tapi buat apa gitu ya? Loh ini perusahaannya gede Pak, besar. Boleh berarti ya. Jadi sesuaikan ya dengan kebutuhan ya. Oke. Jadi ini ya, tidak boleh memiliki IP yang ganda ya. Mau dipakai 3, 4 nggak bisa. Hanya berlaku untuk satu komputer ya. Alamatnya ada alamat fisik, adalah alamat logik ya. Oke. Peralatan aktif dalam jaringan komputer seperti network interface card. Nah, tadi ada network information center. Sekarang ada network interface card ya. Jadi apa singkatan NIC? Banyak gitu ya. Hati-hati aja ya. Switch ya, ada router, access point ya, network kamera ya, dan lain-lain memiliki MAC address untuk memberikan identitas ya pada peralatan tersebut agar dapat dikenali ya. MAC address disebut juga dengan alamat hardware ya, alamat fisik. Oke. Ada alamat fisiknya ya. Masing-masing ada, pasti berbeda juga ya.
Dan alamat fisik ya, MAC address menggunakan heksadesimal ya. Agar pengaturan pemberian alamat pada peralatan lebih mudah dan fleksibel, dipergunakanlah alamat logik ya. Apabila peralatan jaringan diganti, ya, MAC address secara otomatis akan berubah sesuai dengan MAC address peralatan yang baru. Oke. Seperti itu ya, motherboardnya diganti misalnya ya, maka berubah ya. Oke. Apabila menggunakan alamat logik yang sama ya tetap dapat digunakan meskipun peralatan jaringan diganti. Misal mahasiswa punya lebih dari satu laptop ya. Ketika kita menyalakan laptop pertama, mendapat IP-nya misalkan alamat logiknya 192 ya, 1.2, 1 ini itu akan sama, boleh dipakai di laptop yang kedua atau mungkin ketiga ya, dengan catatan laptop yang satu sudah kita nonaktifkan dulu jaringannya ya, atau online-nya seperti itu. Oke. Nah, untuk memberikan kemudahan administrasi pemberian alamat peralatan ya. Oke. Ini alamat fisik ya, MAC address ya, connection specific DNS domain name server ya, suffix. Misalnya example.com atau mungkin facebook.com. Nah, itu ada MAC address-nya dia ya. IP versi 4-nya apa? Misalkan seperti itu tuh ya, 192, 168, 1.67 ya. Subnet masknya karena dia masih ranahnya ini cukup dengan 255 ya. Titik 0 ya terakhir ya. Itu ada keterangan seperti itu ya. Misalkan salah satu PC klien terhambat koneksinya ya. Lalu kita ingin ngecek ya. Ngecek coba kita ke server tertentu misalkan ya, tinggal kita bilang ping ya 192.168.1.67 ya. Lalu tekan enter ya. Kalau jawabannya request timeout berarti tidak ada jaringan yang nyala ya. Tapi misalkan reply, nah bisa. Apakah boleh Pak, misalkan kita mengeping langsung ke DNS suffixnya? Boleh aja silahkan ya. Ping www.facebook.com, nah, itu bisa juga ya seperti itu ya. Nanti jawabannya kalau dia request timeout atau RTO, maka tidak ada koneksi ya. Kalau jawabannya dia responnya ternyata reply kata dia sekian detik ya, nah berarti ada koneksi di situ. Oke. Ini alamat logik ya, alamat statik IP versi 4. Nah seperti ini. Di situ ada istilah mana nih? Obtain an IP address automatically. Nah ya, atau kita bilang secara DHCP ya, dynamic nanti ya, pilih di situ ya. Kalau mau ngisikan langsung boleh silakan ya, maka isikan IP address-nya berapa, 10.0.01, subnet masknya, lalu default gateway-nya, seperti ini. Oke. Ini ada di mana Pak Barja? Nah, ini ada di kalau di Windows ya, kalau kita pakai Windows, ada di connection ya. Dicari network, my network computer. Nah, di situ lalu pilih, kita bisa klik kanan ya. Klik kanan pada ikonnya tersebut, nanti akan muncul properties seperti ini ya. Properties artinya apa sih yang ada di fitur ini gitu ya. Kriterianya apa saja sih? Bisa kita ubah-ubah nggak setelannya gitu ya. Nah, di sini kita ada. Oke. Oke, kita pilih Internet Protocol versi 4. Ketika kita double klik, maka akan lanjut ke ini ya, configuring a static IP versi 4 alamat ya. Nah, memasang dan mengetahui sebuah alamat dynamic ya, IP versi 4. Pak, saya menggunakan IP DHCP ya.
pengen tahu ya, apa namanya, IP saya berapa. Nah, ini di command prompt bisa kita ketik IP config. Nah, bisa seperti ini ya. Maka akan muncul IP-nya ternyata 101 di sini ya. Oke, 10.1.1.1.101. Nah, ini ya. Oke, yang ini subnet mask-nya lengkap ya, default gateway-nya, DNS ya. Nah, ini nanti teman-teman yang suka bermain di sini atau mungkin telnet ya, nanti bisa saling bertukar pesan ya kalau dalam satu jaringan ya. Misalkan kita bisa ngisikan ya di command prompt seperti ini, misalkan net spasi send ya, spasi asteris ya atau karakter bintang, spasi kata-katanya. Misalkan, "Hai guys ya, selamat berjuang ya menempuh ujian akhir semester," misalnya. Maka akan terbroadcast ya, akan di-broadcast ke semuanya ya, ke semua, apa namanya, ke semua klien yang sedang nyala ya, termasuk ke dirinya sendiri ya. Kalau mau misalkan dia terkirim ke IP tertentu, nah bisa kita gunakan, net scanner ya. Oke, sebentar ya. Oke ya, kita next ya. Macam-macam alamat pada jaringan IP versi 4 ya. Alamat jaringan ya, merujuk pada satu jaringan. Nah, itu ya teman-teman. Alamat 10.0.0.0 ya digunakan merujuk ya kepada jaringan ya, namanya kemarin network address ya. Oke. Kalau yang belakangnya 0 ya. Nah, di sini ini host. Nah, benar ya networknya di sini ya. Hostnya nih ya.
Boleh nggak Pak kita gunakan nih? Jangan ya. Kecuali emang kalian mau apa? Ada satu PC ya dijadikan network address-nya ya, bisa seperti itu. Oke, lalu juga tentukan nanti ya, ini bisa ada mungkin pembagiannya juga sama. Misalkan di suatu gedung ada 100 klien atau mungkin ada 500 klien, maka kita akan gunakan bagaimana nih pembagian IP-nya seperti itu. Mana ini terus. Nah, jenis alamat pada jaringan IP versi 4 ya. Alamat broadcast pun sama nih ya. Broadcast ada di sini ya. Nah, diawali dengan 10.00.255 ya. Oke. Nanti tinggal bisa digunakan misalkan bukan 25 misalkan 250 gitu ya. Kenapa butuh alamat broadcast? Nah, di sini digunakan untuk mengirimkan paket ke setiap host di jaringan yang memiliki bagian jaringan yang sama pada alamatnya ya. Alamat host. Nah, ini host, oke. 00.1 ini ya. Nah, oke, pasti punya. Ya, pasti ada di sini ya. Oke. Oke. Banyak SMS ya ternyata. Formatnya bagaimana IP dia ya. Nah, ini secara binernya dia per 8 bit ya. Oke. Nah, seperti ini dia. Kemarin sudah kita pelajari ya cara ininya. IP address terdiri dari 32 bit ya yang dikelompokkan per 8 bit nanti ya. Oke, dituliskan dalam bentuk 4 kelompok ya dan masing-masing terdiri dari 8 bit dipisahkan oleh tanda dot ya, titik. Atau dapat ditulis dalam format desimal ya, menjadi 4 kelompok angkanya tidak lebih dari 0 sampai 255. Kenapa, Pak? Karena 2 pangkat 8 itu ya 256 ya. Oke. Kalau ada berapa? 0 sampai 255 berarti 256 ya, seperti ini ya. Oke. Bisa nggak Pak 0 sampai 300? Untuk saat ini nggak bisa ya, kecuali nanti teman-teman kalau versi 6, nah itu bukan 300 ya, bacanya 16 pangkat sekian ditambah sekian ya, 16 kemarin sudah ya sistem bilangan di komputer ya. Oke, IP address terdiri dari dua bagian ya, network ID dan host ID ya. Network ID ya, angka untuk menentukan alamat suatu jaringan komputer ya. Host ID, angka untuk menentukan alamat suatu komputer dalam suatu jaringan ya. IP address memberikan alamat lengkap dari suatu komputer yang merupakan gabungan dari nama network ID dan nama host ID ya. Jadi ada network ID dan ada host ID ya. Host ID menentukan alamat suatu komputer host ya dalam suatu jaringan komputer. Kalau sudah kita tahu host ID-nya berapa, maka klien-kliennya pun IP-nya bisa kita bukan tebak atau duga ya, bisa kita perkirakan gitu ya. Oh, ada sekian range dia ya. Seperti itu. Misalkan ingin iseng coba kita gunakan aplikasi tertentu ya. Dulu ada namanya Metasploit ya. Saya ingin masuk, ingin mengetahui si klien X ini memiliki dokumen apa saja nih. Misalnya contoh ya. Oh, dia punya dokumen untuk tugas mata kuliah A, B, C, D, E, contoh ya. Oke. Sistem bilangan biner ya. Nah, di sini yang tadi ya, 192 kalau kita ubah dari desimal ya ke biner seperti ini ya. Oke. Per 8 bit nih, oktet ya, seperti ini ya. Oke. 192.168.10.10 adalah IP address yang diassign ya, yang ditugaskan, diamanahkan ke suatu komputer ya. Oke. Radix eksponen ini bilangan-bilangan ya, ada radix 2 semua ya, ada eksponen 7654321, ada octet bits values ya. Kalau octet bit maka dia
2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ada binary address ya. Ada binary bit values. Nah, seperti ini dia ya. Oke. Binary bit values ini seperti terjemahan dari binarinya ya. 2 pangkat 7 ya di sini. Ini 2 pangkat 6 ya. Ini 2 pangkat 5 dikali 0. 2 pangkat 4, 3, 2, 1, 0 ya. 2 pangkat 0 dikali 0 ya. 2 pangkat 0 ini 1. Oke. Dikali 0, 0 ya. Seperti ini ya. Ini pun sama, 128 ditambah 64, 192. Benar ya, cocok ya dengan yang di sini ya. Ini kemarin yang pengubahan. Oke, sebentar. Halo? Oke, banyak pesan nih. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini hati-hati ya. Ada yang tahu nggak ya ini? Saya dapat pesan, cuma ini hati-hati teman-teman, sekarang lagi musimnya lagi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penipuan seperti ini ya. Ini ada SMS ya, saya sebut aja nih, ada cairin SMS namanya, ada kredito, ada Maukes, ada Kredinesia, ada Asakita ya. Ada yang tahu nggak nih apa nih? Oke. Pinjaman online, Pak. Astagfirullahaladzim, ya, pinjaman online. Hati-hati penipuan kode verifikasi bersifat rahasia. Oh, ini dapat nomornya, dapat dari mana nih ya? Oke ya, ini sampai 6 SMS. Saya kira SMS-nya tuh dapat transferan gitu kan. Apa? Senang ya ini. Oke, aduh, mudah-mudahan dijauhkan ya. Karena ada teman saya, oke, dia kena tipu ini apa? Out of topic dulu ya, untuk hati-hati teman-teman. Di saat yang sama, begitu dia dihubungi ya, nomor HP-nya dia tidak bisa menghubungi nelpon secara GSM ya ke siapa saja. Nah, begitu dihubungi oleh ini, anggaplah si X, disampaikan bahwa, nih, katanya dia ya, saudara kamu sedang berada di tahanan katanya. Langsung panik ya. Nah, di saat itu juga dia emang punya saudara gitu ya, sepupu kayak gitu, kerabat masih kecil, masih mungkin SMP lah di situ ya. Dan suara tangisannya pun mirip ya. Ini karena terkait narkoba apalah seperti itu ya. Akhirnya dia diminta untuk ini ya, ada lagi SMS, diminta untuk astagfirullahaladzim, diminta untuk apa, membayar ya, membayar berapa, belasan ya, seperti itu. Karena saking groginya, nervous, gugup, dan kaget ya. Oh, suaranya bener nih, suaranya apa, kerabat saya katanya dia. Dan di waktu itu heran kok nggak bisa, sudah di restart ya. Hati-hati teman-teman, harus cross check lagi ya, berulang ya. Misalkan ada yang mengaku-ngaku, misalkan saya nelpon ke Ahmad Ridho misalkan ya. Assalamualaikum, kata Ahmad Ridho, waalaikumsalam. Ini siapa? Loh kok lupa? Coba ingat-ingat suaranya ya. Coba ini siapa tebak? Oh ini apa? Paman ya, paman ini ya. Nah itu ingat. Ya. Jadi diajak seperti itu ya. Jadi hati-hati teman-teman semuanya ya. Oke, kita sekarang ke mana tadi? Kelasnya ya. Ada, oke, balik lagi ya. Kembali lagi ya. IP address terdiri dari 32 bit angka biner disebut dengan IP versi 4. Oke. Ngeblok aja gimana sih?
Ada kelas A ya dari network ID ya dan host ID. Nah, perhatikan network ID-nya dia, oke, ranahnya hanya 8 bit pertama saja ya. Oke, hingga berarti dia 127 ya sampai nah seperti itu ya host ID-nya. Sedangkan yang untuk kelas B ada 8 bit, 28 bit ya. Itu ada 2. Oke. Dan kelas C, nah kelas C ini dia 8 bit yang pertama ya. Itu digunakan untuk network ID-nya ya. Oke ya. Rata-rata kita gunakan yang mana, Pak? Biasanya sih gunakan yang C ya. Kalau misalkan ada hanya 6 ya, ada mungkin 20 user gitu ya. Cukuplah gunakan yang C mungkin ya. Boleh nggak Pak yang kelas D, kelas B ya? Nggak apa-apa, silahkan ya. Tapi kurang pas ya, kurang cocok. Kelas D bagaimana? Alamat multicast ya. Kalau sudah diawali dengan 224, oke. Nah, 0.0.0 ya. Berarti dia teman-teman paham ya. Jadi angka satunya muncul lagi ya. Oke, astagfirullahaladzim. Oke, kelas E. Ya. Ada 24 berapa tuh? Min ya, cadangan kata dia ya. Oke ya, seperti ini. Kita pahami dulu ya. Dari 0 ya ke 128 ini berarti dia di versi binernya 0, 1, 0, 0 terus ya. Sedangkan 192, 1, 1, 0 terus ya. Kalau 224 tambahkan lagi ya 1, 1, 1. Nah, 5 bit terakhirnya 0 ya. Karena 192 ditambah dengan berapa tuh? 224 ya dikurangi 8 2 tambah 0 ya. Oke. Di versi ini ya, versi binernya ya, itu seperti yang tadi nih ya. Nah, gini. Kalau kita 128 tambah 64 192 ya. Oke, tambah 32 berarti 4 terus 2 2 bener ya. Di sini nanti dia kalau versi binernya 1 1 1 maka 5 bit berikutnya 0 gitu ya. Jadi 224 ya untuk kelas D. Semuanya dia di sini ya. Alamat multicast kita sebutnya ya. Nah, kelas A terdiri dari 8 bit untuk net ID ya. Dan sisanya 24 bit digunakan untuk host ID ya. Oke. Sehingga IP address kelas A digunakan untuk jaringan dengan jumlah host sangat besar ya. Oke. Pada bit pertama diberikan 0 sampai 127. Oke. Network ID-nya seperti ini ya. Host ID-nya dia oke, ini host ID-nya 31.45.18 ya. Jadi IP di atas mempunyai host ya dengan nomor 31.45.18 ya pada jaringan 120 ya. Network ID-nya 120 ya. Karakteristik IP kelas A formatnya ya bit pertama ini 0 ya. Lalu baru ya NNNN ya, ada angkanya gitu ya. Berikutnya adalah H semua ya di sini ya. Bit pertama 0 ya, network ID 8 bit, host ID 24 bit, oktat pertama 0 sampai 127 ya. Karena hanya satu saja ya dari 4 kelompok 8 bit tersebut hanya bagian depan saja, satu saja seperti itu. Jumlah networknya 126 ya. Jadi bisa bikin network di situ dia 126 network ya. Oke. Nah, untuk 0 dan 127 sendiri bagaimana? Kenapa dikuringkan 2? Untuk dicadangkan ya. Nanti
rentan IP-nya ya dari 1 titik misalkan 0.1 ya, titik 2 itu boleh silakan ya. Sampai ke katanya dia 126 sekian ya. Ada berapa kemungkinan Pak jumlah IP address-nya? Ini kemarin kita mempelajari ada kombinasi permutasi ya. Di sini saja ya karena dia sudah di apa ada berapa kemungkinan di sini dia dari 0 sampai 255 ya. Masih Oke. Kita hapus dulu aja semuanya. Ini terus-terusan ya. Jadi ada 16 juta klien ya, 16 juta host di situ ya. Oke. 1 sekian ada berapa sudah ya? Kalau di depannya di sini 2, ada berapa nih? Sampai 126 ya. Jadi 126 dikali dengan kemungkinannya adalah yang di sini 255. Oke, dikali dengan 255 dikali 255 ya. Oke. Kelas B ya, berarti network ID-nya di depan tuh ada 2 ya. Untuk network ID sisa 16 bit berikutnya adalah host ID ya. Oke, jadi tidak begitu terlalu besar ya. Pada 2 bit pertama diberikan angka 10 ya. Oke. 2 bit pertama maksudnya yang ini ya. Nah, ini dia. 1 ini ya di sini 10 ya. Oke. Contoh, nah di sini 150.70. Nah, berarti ini 2 ya di sini. Maka host ID-nya adalah 60.56 ya. Oke, seperti itu. Kalau network ID-nya ini dia 150 sampai 70 ya. Kalau yang sudah pernah mengikuti sertifikasi mungkin apa Cisco ya atau mungkin apalagi ya ZTE misalnya ya network yang lain mungkin paham ya kalau sudah diberikan IP address sekian ini masuk ke kelas berapa kayak gitu ya. Oke, ini sudah paham. Karakteristik IP kelas B ya formatnya seperti itu dia. Maka diawali oke ini kan ada 8 bit ya, 8 bit. Nah, di yang pertama ini dia ya diawali dengan 1 ya, bukan 0 lagi ya, 1 baru 0 semua ya. Yang di sini pun bisa beraneka ragam ya. Bisa 0 1 0 1 seperti itu ya. Oke, N di sini 0 1 0 1 kayak gitu ya. Oke, yang network ID-nya ya. Network ID-nya tadi 16 bit ya, host ID-nya pun 16 bit, oktat pertama yakni di range 128 sampai 191. Oke. Yang oktat pertama di sini ya. Karena kalau ini sudah terisi dia di sini ya. 2 pangkat 7 ya. 128 ya. Oke, sampai dengan 192 dikurangi 1 ya. Jumlah networknya ada 16.000 ya. Oke, 16.000 dari sini ya. Network ID-nya ada seperti ini ya. 16.000. Rentan IP-nya 128.1 sampai 191.255 ya. Jumlah IP address-nya makin sedikit ya, 65 ribuan ya. 534. Nah, untuk yang C ini dia. Nah, IP address kelas C terdiri atas 24 bit untuk network ID-nya ya. Sisa 8 bitnya digunakan untuk host ID, makin sedikit dia ya. Kelas C bisa digunakan untuk jaringan lokal. Pada 3 bit pertama diberikan angka 110. Oke.
110. Oke, nah di sini berarti kalau kita punya IP address ya 192.168.1.1, maka network ID-nya nah, di sini adalah 192.168.1 ya, karena 24 bit pertama adalah net ID ya, network ID. Host ID-nya berapa? 1 ya, yang paling terakhir ini ya, yang paling terakhir di sini 1. Ini karakter IP kelas C ya. Formatnya 110 NNN ya, network juga sampai ini ya. Oke, sampai di sini ya. Sedangkan ini punya host ya. Bit pertama 110 ya. Network ID ada benar ya 24 bit, hash ID-nya 8 ya. Oktat pertama ya 192 ya. Oke, sampai 223 ya jumlah networknya lumayan ya 2.097.152 ya. Sedangkan untuk range IP-nya ya oke hanya punya 254 kemungkinan ya. Kenapa Pak 0 dan 255 tidak dipakai tadi untuk dicadangkan ya. Namanya untuk network address-nya ya. Di awal pernah kita pelajari ya. Di sebelumnya maaf ya. Oke, lalu lanjut ya ke subnet mask ya. Istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris mengacu ke angka biner 32 bit. Nilai subnet mask berfungsi untuk memisahkan network ID dengan host ID ya. Subnet mask diperlukan oleh TCP/IP untuk menentukan apakah jaringan dimaksud adalah jaringan lokal atau jaringan luar ya, non lokal. Untuk jaringan non-lokal berarti TCP/IP harus mengirimkan paket data melalui sebuah router ya. Dengan demikian, ya, diperlukan address mask untuk menyaring IP address dan paket data yang keluar masuk jaringan tersebut. Net ID dan host ID di dalam IP address dibedakan oleh penggunaan subnetnya. Masing-masing subnet mask menggunakan pola nomor 32 bit ya yang merupakan ya bit groups ya, representasi dari bit groups dari semua satu yang menunjukkan network ID dan semua nol yang menunjukkan host ID dari porsi IP address. Oke. Kalau punya IP address seperti ini tadi dia, oke. Nah, maka bisa dipastikan network ID-nya adalah ini ya, host ID-nya seperti ini. Sedangkan kalau sudah diawali dengan berapa tadi yang kelas B contohnya 128 ya, dengan 191 misalkan nanti ada IP 179 misalkan ya. Berarti dia IP karakter kelas B ya. Seperti itu ya. Contoh alamat kelas 170. Nah, di sini ya. Berarti dia secara subnet mask defaultnya untuk alamat kelas B ya. Oke, ada range-nya di sini. Oke. Subnet mask default untuk alamat kelas B ya, seperti ini. Ini dia secara desimal 170 ya 203. Secara binernya ini ya, biner. Oke. 170 ya. Ini dia 203. Ini 93, ini 5 ya. Oke. Subnet masknya bagaimana? Kata dia karena kelas B maka ya hanya berarti 16 bit pertama ya. 8 bit di sini kalau kita isikan dengan angka 1 semua maka 255.255.0 ya. Ini ya subnet masknya yang harus ditulis ya. Oke. Kalau kelas C Pak Barja maka 255.255.255.0 ya. Kalau kelas A Pak Barja 255.0.0.0 ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini ada
kelasnya. Oke. Kelas A, maka hanya di bagian 8 bit pertama saja menjadi net ID-nya, sehingga subnet mask-nya seperti ini ya, 200. Ini bukan 225 nih, keliru ya, 250 ini tipu ya, maaf ya. Oke. Kalau ada ya ini langsung ya teman-teman, ini ya, ini tipu ya. 255 ini ya. Oke. Kelas A, nah ini diulang lagi ya, kelas A, ada kelas B, ada kelas C, gitu ya. Jadi bit kelompok W, bit kelompok X ya, ini masing-masing W, X, Y, Z nih 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit ya, seperti itu. Kalau ditanya IP kelas A misalkan ya, range IP-nya 1 sampai 126 ya. Oke. Range IP biner seperti ini dia. Default subnet mask ya. Jumlah network ID-nya banyak ya, 126. Jumlah hostnya sekian 16 juta ya. Kelas B di sini, nah maka ada 2 saja ya, W dan X saja ya, yang 1 semua di sini ya. Sedangkan untuk kelas C, nah ini teman-teman harus pahami di sini ya, ini harus dipahami. Kelas C maka WXY ya, subnet mask-nya bernilai 1 semua ya, sehingga 255.255.255 ya. Oke ya, silahkan ya kalau ada yang mau dikoreksi ya, atau ditambahkan, dikomentari ya, atau ada yang ingin bertanya ya. Oke, nanti yang bantu menjawab mungkin teman-teman yang lain, silahkan ya. Oke, Ahmad Ridho, nah ini Akil, Adurun Nafis, Alivia, ya, Amelia, si Audah mana nih Audah? Khairun Nisa, Ardan, ya, Emun, Endar, Nesya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil ini kita lakukan presensi dulu ya. Presensi. Kenapa ini presensi? Oke, ada yang mau bertanya dulu mungkin, silakan, atau mau komentari. Mana ininya ya? Oh, belum. Baik, habis. Sudah belum di-create ternyata. Filza hadir ya, Amalia Auda, Khairun Nisa hadir, Ika Rodearni hadir Pak, hadir ya, Tiara Nuha hadir Pak, Farhan, Gusnita hadir Pak, Irfan Apriyadi, kemana tuh? Restu Pakerti. hadir Pak, Oke. Amelia, hadir Pak, Wahyu Yulianto. Hadir Pak. Oke, Fahza.
Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Tapa hadir tapanya. Hadir, Pak. Irena, Hadir, Pak. oke. Halid, Akil, Hadir, Pak. Halid kemana Halidnya? Reza, Hadir, Pak. Muhammad Fakhrul Rashid, Abel, Hadir, Pak. Yolan, Alifia hadir, Nailatul Hadir, Pak. hadir, Ayu Wilatikta, Pak, Reka hadir, Pak. Reka hadir. Sip, Ayo. ya, oke. Tri Ananda, Hadir, Pak. Rahmat Fitrananda, Hadir, Pak. Nisa Wirasya, Hadir, Pak. Emung Zakaria, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Pak. Muhammad Agus Nugraha, Exfa. Oke, nanti kita akan cek lagi ya. Sekarang ke kelas nomor 4 dulu ya. 4 situ. Kenapa Ignasius? Kenapa Ignasius? Nggak bisa ya. Bisa. Maaf, Pak Amalia yang udah hadir. Amalia Auda hadir. Oke, sip. Tunggu ini Iglesiasnya ngehang ya. Kenapa? Izin Pak, Khalid Saifullah hadir barusan dari kamar mandi. Siapa? Mana? Khalid Saifullah. Khalid Umar Saifullah. Oke. Sip, sudah. Tinggal ke kelas berikutnya ya. Reza Nabilah juga hadir, Pak. Ya, kita lihat. Oke, sekarang Fadli Ramadan. Aisyah. Hadir, Pak. Ya, Ahmad itu hadir. Anggun Sinta. Derisa. Hadir, Feby. Pak. Gabriela. Hadir, Pak. Feby hadir. Hadir, Pak. Gabriela hadir, Pak. Siapa? Zahra. Hadir, Pak. Claudia Cynthia Bella. Hadir, Pak. Nyayu. Raihana. Diego Maradona. Hadir nggak nih? Hadir, Pak. Bagus ya. Baron. Hadir, Pak. Faiza. Hadir, Pak. Destiny. Tommy. Hadir, Pak. Ahmad Zidan. Anissa. Hadir, Pak. Ipan Renaldi. Asraf. Hadir, Pak. Camelia. Raden Fahri. Hadir, Pak. Oke. Raden sudah. Mahdor. Hadir, Pak. Fatan. Hadir, Pak. Endar hadir ya. Husni Fal. Hadir, Pak. Zita. Hadir, Pak. Ardan hadir ya. Fiona. Hadir, Pak. Fiona hadir, Pak.
Hadir ya. Faizal Rafli, Hadir, Pak. Ahmad Hazik, Hadir, Pak. Karunia Putri Parhusif, Fawas Fatahila, Pak, tadi Karunia Adun Putri hadir. Hadir, Amelia. Ya. Hadir Pak Amelia. Awas juga tolong di ini ya, dibantu ya, ada yang ya nanti di ini ya, awas ya, kasihan ya, karena dia teman kita juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman registrasinya dalam waktu yang bersamaan, mudah-mudahan lulusnya pun bersamaan semua ya. Oke, saling inilah. Kemana kau kawan gitu ya? Hadirlah gitu ya. Karena itu amanah ya dari orang tua juga, ada kesempatan ya. Apalagi sudah bayar semesterannya gitu ya, biar tidak mubazir ya. Oke teman-teman, mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Ini ada keperluan saya. Oke. Pak, maaf, Moniska udah di